Selamat datang kembali di channel seputar ilmu ekonomi, channel yang membahas berbagai materi ilmu ekonomi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permintaan dan bagaimana kurva permintaan bergeser. Permintaan atau biasa dikenal dengan demand adalah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Artinya, barang yang diminta pada berbagai macam harga, itulah permintaan. Sedangkan jumlah permintaan atau quantity demand adalah jumlah barang yang diminta dan mampu dibeli pada harga tertentu. Secara tidak langsung, kalau berbicara permintaan berarti membahas perilaku konsumen. Bagaimana konsumen bereaksi jika harga berubah. Seperti pada umumnya, konsumen pasti menginginkan harga yang murah. Otomatis kalau harga naik, permintaan untuk membeli barang semakin berkurang. Begitupun kalau harga barang menurun, permintaan akan semakin meningkat untuk membeli barang dan jasa. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan berlaku untuk semua barang dalam ekonomi. Makanya para ekonom menyebutkan sebagai hukum permintaan atau law of demand. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dapat ditunjukkan dengan kurva permintaan dan skedul permintaan. Contoh, produk es coklat. Jika harga es coklat per cupnya 30.000, maka permintaan es coklat 15 cup. Jika harga es coklat turun menjadi 25.000 per cupnya, maka permintaan es coklat 25 cup. Jika harga turun menjadi 20, maka dari itu jumlah permintaan atau keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa berbanding terbalik dengan harga. Oleh sebab itu, kurva permintaan miring dari atas kanan ke bawah. Dengan catatan faktor lain yang bisa mempengaruhi permintaan kita asumsikan tetap. Jadi hanya membahas hubungan antara harga dengan jumlah permintaan. Lantas bagaimana jika faktor lain berubah? Jika faktor lain berubah, meskipun harga tetap, kurva permintaan akan bergeser. Jadi setiap perubahan yang menambah jumlah permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Hal ini disebut dengan kenaikan permintaan. Sebaliknya, setiap perubahan yang mengurangi jumlah permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kiri, disebut dengan penurunan permintaan. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi jumlah permintaan meskipun harga tetap. Yang pertama, pendapatan. Tentunya ini sudah jelas jika pendapatan dari seseorang meningkat, otomatis secara umum permintaan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa akan meningkat pula. Begitupun sebaliknya. Jika pendapatan menurun, permintaan seseorang mengkonsumsi akan suatu barang dan jasa bakalan menurun juga. Yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain dibedakan menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi ialah barang yang menyerupai atau barang pengganti. Misalnya yang kita analisis adalah jumlah permintaan es coklat, sedangkan barang substitusinya yaitu es boba, karena kegunaannya hampir sama. Jadi jika harga es boba atau barang substitusinya naik, otomatis permintaan es coklat akan meningkat karena orang beralih mengkonsumsi es coklat ketimbang es boba. Begitupun sebaliknya, jika es boba harganya menurun, permintaan dari jumlah es coklat akan mengalami penurunan. Terus yang kedua, barang komplementer ialah barang pelengkap. Yang paling gampangnya misalnya kita analis kendaraan. Jadi barang komplementernya yaitu bensin, karena kendaraan harus menggunakan bensin. Jika harga bensin turun, otomatis permintaan terhadap kendaraan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika harga bensin naik, permintaan kendaraan akan menurun karena lebih memilih menggunakan angkutan umum. Yang ketiga, selera. Misalnya minuman es coklat. Kalau waktu musim panas, selera orang untuk mengkonsumsi minuman dingin itu meningkat. Otomatis permintaan es coklat meningkat. Begitupun sebaliknya, kalau musim dingin, permintaan es coklat itu menurun. Yang keempat, ekspektasi. Misalnya kalau bulan depan ekspektasinya ada kelangkaan barang, maka permintaan akan meningkat. Begitupun sebaliknya, kalau ekspektasi bulan depan ada promo, maka permintaan untuk saat ini akan menurun karena seseorang akan menahan dan menunggu di saat promo tiba. 5. Jumlah pembeli.
semakin banyak jumlah pembeli, otomatis permintaan suatu barang akan meningkat pula. Begitupun kalau jumlah pembeli sedikit, misalnya berjualan di pedesaan, maka permintaan akan suatu barang juga akan menurun.